Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini ibadah GPDI Alpha Omega Palembang lewat live streaming, tapi saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini tetap bersuka cita, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, kehadiran Tuhan tidak terbatas. Kita di gereja atau kita di rumah, ketika hati kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, karena Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sekalipun jemaat Tuhan ada di rumah saat ini, tetapi Dia juga hadir di rumah daripada jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Yesus. Oh, sungguh besar setiamu. Sepanjang hidup
pujian ini dengan lembut. Angkat pujian ini dari hati kita yang terdalam. Karena Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya rindu sekalipun kita terpisah oleh jarak, tetapi di rumah saat ini angkat pujian ini beserta dengan keluarga besarmu yang ada saat ini. Angkat pujian ini dengan lembut, yakin bahwa Yesus Tuhan hadir di rumahmu saat ini. Kau ku sembah. Mari angkat pujian ini jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dia hadir di rumahmu saat ini. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Ketika satu keluarga berkumpul menyembah Tuhan, Dia ada di tempat itu. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau baik, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu sekarang kasih-Mu tetap sama, maka semakin besar dalam kehidupan kami Tuhan. Situasi yang kami hadapi, kami katakan kami bersyukur. Biarlah hati kami ini tetap menyembah Tuhan. Biarlah hati kami ini melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kami rasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah kami tetap rindu dan haus akan Engkau. Hanya kepadamu lah kami berlari Tuhan. Hanya kepadamu lah pengharapan kami tujukan. Tidak ada yang lain. Ajarkan kami merendahkan diri kami sepenuhnya di bawah kuasa tangan-Mu yang kuat.
Sehingga kami menerima lawatan, sehingga kami menerima janji-janji Tuhan. Bapak yang baik, waktu pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, karena hadirat-Mu lah yang memberikan kami kekuatan dan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripada-Mu lah keselamatan kami ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami, Roh Kudus-Mu bekerjalah seluas-luasnya. Kau tidak pernah terbatas waktu dan ruang, tapi Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami pribadi. Ini doa kami siap mulaikan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terus bersuka cita dan rindu akan memuji menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Yang ada di rumah tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari yang di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang di rumah. Kita lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Katakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan. Firman-Mu yang akan mengarahkan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, semua yang terjadi saat ini, semuanya masih dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya masih dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan
berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi.
tiap pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah setiap kami, biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah telinga rohani kami terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, biar hamba-Mu tetap tinggal dalam kuasa Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami, mengucap syukur buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan juga yang ada di rumah. Haleluya. Kita percaya saat ini mungkin kita berada di ruang keluarga kita masing-masing dan kita menikmati ibadah yang ada sekalipun kita tidak bisa beribadah secara langsung. Tentunya sebuah dilema Bapak Ibu saudara Tuhan, karena kita sebetulnya, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan rindu sekali untuk beribadah bersama-sama. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang sangat rindu datang kepada Tuhan. Namun kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat akan pemerintah, karena ini juga untuk kebaikan bersama. Namun kita tetap berdoa Bapak Ibu Tuhan supaya wabah ini, kita tahu saat ini terjadi wabah pandemi virus corona, supaya Tuhan pulihkan. Dan hari-hari ini kita berdoa supaya tidak mengganggu jalannya aktivitas di berbagai sektor yang ada, tapi kiranya kita tetap berdoa, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dimanapun kita berada hari ini, baik kita yang ada di gereja ini, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini berada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita menikmati berkat firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita untuk kita boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan selalu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab masing-masing, baik kita yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Perikopnya di situ diberikan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sebab seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa itu tetap ada, dosa orang itu dosanya tetap ada. Saya percaya bahwa keadaan kita hari ini tentunya sangat mengganggu, ya, karena memang kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, memang kita tidak bisa keluar, kita harus berjaga-jaga ya. Ada yang harus sekolah di rumah ya, homeschooling, ada yang harus bekerja di rumah, dan begitu banyak hal yang hari-hari ini tentunya tidak membuat kita nyaman. Bahkan hari ini pun kita harus beribadah di rumah. Namun saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik semua ini. Nah, kalau kita melihat di sini, saya berikan tema khotbah saya pada hari ini adalah no reason to fear.
No reason to fear. Apa artinya? Tidak ada alasan untuk kita takut. No reason to fear. Tidak ada alasan untuk kita takut. Ayat yang ke-19 yang kita membaca di sini. Bicara tentang murid-murid Yesus yang berkumpul di situ. Dikatakan bahwa mereka berkumpul di satu malam dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa terkunci? Dikatakan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kondisinya tentunya berbeda dengan kita. Konteksnya tentu berbeda. Kita harus lockdown ya di rumah masing-masing. Tentunya untuk kebaikan. Supaya kita tidak menyebarkan virus dan kita boleh sama-sama menikmati hidup sehat ya. Itu sangat baik anjuran pemerintah. Ya. Tapi kasusnya berbeda dengan murid-murid Yesus saat itu ketika Yesus sudah disalibkan dan setelah 3 hari dia bangkit. Tapi mereka masih tinggal dalam sebuah ketakutan. Di situ dikatakan bahwa ada pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka takut akan orang lain, akan orang-orang Yahudi, akan orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus. Dan saya mengatakan sekalipun konteksnya berbeda, tapi seringkali saat ini hidup kita juga seringkali dalam ketakutan. Bapak Ibu saudara Tuhan. Dengan adanya virus corona ini, betapa banyak orang yang saat ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Saya katakan bahwa yang namanya takut itu, rasa takut itu wajar, namanya manusia. Jadi rasa takut itu manusiawi. Tapi kalau hidup dalam ketakutan itu adalah sesuatu hal yang menyalahi firman Tuhan. Karena kita sepertinya seolah-olah tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, satu kali saat murid-murid Yesus sedang lockdown, ya kurang lebih seperti itu. Mereka dalam sebuah tempat dengan pintu yang terkunci. Mereka takut dengan orang-orang lain. Mereka tinggal dalam ketakutan. Seberapa banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini seperti ini. Hidup dalam ketakutan. Bukan hanya karena wabah virus corona ini saja. Tapi begitu banyak orang-orang yang takut akan masa depannya. Berapa banyak orang yang takut akan kehidupannya. Bagaimana apa yang harus saya makan. Bagaimana pekerjaan saya. Bagaimana keluarga saya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam ketakutan ini. Dan saya ingin katakan bahwa sekali lagi. Ketakutan itu adalah sesuatu hal di saat kita merasa tidak mempercayai Tuhan lagi. Tapi kalau kita melihat di ayat ini, yang sangat menarik di sini adalah siapa yang takut di sini? Adalah murid-murid Yesus. Murid-murid atau rasul-rasul. Murid-murid Yesus berjalan 3 tahun setengah kurang lebih bersama-sama dengan Yesus. Mereka ngobrol bareng, mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar setiap karya Tuhan, mereka lihat mujizat Tuhan, mereka lihat perkara-perkara ajaib, bahkan mereka diberikan kuasa daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, orang-orang yang mengatakan diri sebagai murid-murid Yesus, orang-orang percaya, orang-orang Kristen banyak kali tetap tinggal dalam ketakutan. Berapa lama pengiringan kita akan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu? 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Tapi seberapa banyak kita yang masih khawatir akan hidup ini. Murid-murid Yesus mereka tinggal dalam ketakutan. Padahal mereka sudah 3 tahun setengah kurang lebih mereka ikut Tuhan. Melihat karya Tuhan. Melihat campur tangan pemeliharaan Tuhan. Seberapa banyak kita yang sudah lihat mujizat demi mujizat. Tapi masih seringkali hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu sangat-sangat menyedihkan kalau kita tinggal dalam ketakutan. Kita sudah tahu janji-janji Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan berjanji dia memelihara di Allah yang Immanuel. Tema kita tahun ini gereja GPD Alpha Omega adalah nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali itu hanya sekedar tema setiap tahunnya. Dan tidak menjadi rema, tidak menjadi kekuatan. Tidak mendarah daging dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya katakan bahwa tema kita adalah no reason to fear. Seharusnya di dalam Yesus tidak ada alasan untuk kita hidup dalam ketakutan. No reason to fear. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita tinggal di dalam sebuah kekhawatiran. Karena ada Yesus yang setuju, katakan amin. Kita yang saat ini beribadah di rumah. Saya percaya kita bukan orang-orang yang takut sebetulnya. Tapi kita mengikuti anjuran pemerintah. Tapi coba tanya baik-baik dalam hati kita. Apakah seringkali kita tinggal dalam ketakutan itu? Akan masa depan kita. Anak-anak muda, berapa banyak engkau yang takut. Aduh saya gak dapat pekerjaan. Saya gak dapat jodoh. Ya jangan senyum-senyum yang ada di rumah.
Berapa banyak kita yang, aduh bagaimana ini Tuhan, bagaimana masalah-masalah ini. Tapi saya ingin katakan pada hari ini, tema saya, firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, no reason to fear. Amin. Tidak ada alasan untuk kita takut waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Dan bersyukur, Bapak Ibu Tuhan, bersyukur kehadiran Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Yesus memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan kita satu bukti bahwa kita tidak perlu takut di dalam menjalani hidup ini. Ketika di ayat 19 dikatakan, walaupun pintu-pintu itu terkunci, tapi Yesus sanggup hadir. Amin. Dia sanggup hadir di tengah-tengah kita. Dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah murid-murid Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa satu sukacita. Dia menghilangkan ketakutan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita hidup dalam ketakutan. Kehadiran Yesus selalu membawa kekuatan dan keberanian dalam kehidupan kita. Dikatakan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saya percaya bahwa mungkin saat ini kita tidak bisa melihat keberadaan Yesus secara fisik. Tapi saya percaya dimanapun kita berada hari ini, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan ketika kehadirannya ada, ketika dia ada, hadirat Tuhan ada, dia menghilangkan ketakutan. Dan dia memberikan, dia menggantikannya dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan melihat ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut. 3 alasan why. No reason to fear. Tidak ada alasan untuk kita takut. Yang pertama, ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yang pertama, alasan mengapa kita tidak perlu takut hidup dalam bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah seperti lagu tadi. Sebab dia hidup. Amin. Sebab Yesus hidup. Seberapa banyak kita yang sudah nonton sebuah video yang viral di Brazil. Orang-orang yang nyanyi lagu ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Aku tidak takut. Kenapa? Karena dia hidup. Amin. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan menunjukkan tangannya dan lambungnya bahwa aku ada. Aku yang sudah dipaku di kayu salib kata Yesus. Tapi lihatlah aku saat ini hidup. Maut tidak bisa mengalahkanku. Jadi yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut? Karena sebab dia hidup. Maka ada kemenangan, ada hari esok, ada kekuatan baru, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau maut saja ia sanggup kalahkan, terlebih lagi wabah saat ini. Yang setuju katakan amin. Wabah saat ini tidak ada apa-apanya, tapi kita tetap berdoa dan menantikan waktunya Tuhan. Apalagi masalah-masalah kita, saya percaya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah alami. Kalau maut saja dia kalahkan, maka semuanya bisa dikalahkan karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Ketika dia di kayu salib, dalam pengorbanannya ia berkata sudah selesai. Maut dikalahkan, ketakutan dikalahkan, sakit penyakit dikalahkan oleh kuasa kemenangan dari Yesus Kristus. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut? Sebab dia hidup. Sebab Yesus adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, tapi dia adalah Allah orang hidup. Dan dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan tangannya. Ini sebuah bukti otentik ketika dia menunjukkan tangannya. Ini ada lubang paku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mereka melihat lubang paku itu, mereka ingat apa? Mereka ingat cintanya Tuhan. Satu lagu mengatakan, kulihat pada salib itu, ku ingat apa? Cintanya Tuhanku. Waktu mereka lihat tanda, mereka lihat lambung itu, mereka ingat bahwa Tuhan mengasihi. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa, bahwa cintanya besar. Dan dia mengasihi Bapak Ibu Saudara, baik kita yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan di tempat ini, di rumah masing-masing. Bahwa Yesus hidup, dia mengasihi saudara,
Dan dia hadir di tengah-tengah kita, dia memberkati kita, dia melenyapkan ketakutan. Dan dia menggantikannya dengan satu sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita perlu sadari bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu hal yang unik dalam firman Tuhan ini, kenapa? Karena sebetulnya ketika mereka sedang lockdown ini, ketika mereka sedang mengunci pintu-pintu, di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid sudah tahu bahwa Yesus itu bangkit. Mereka bukan tidak tahu, bukannya mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit di hari yang ketiga. Ada Maria Magdalena dan ada murid-murid Yesus yang sudah memberitakannya. Tapi ternyata banyak orang tetap tinggal dalam ketakutan. Bapak Ibu jangan sekedar tahu bahwa Yesus sudah bangkit, tapi percaya bahwa dia ada dalam kehidupan kita. Dan kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa yang luar biasa. Dan dikatakan di ayat yang sama, dikatakan lalu mereka bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Saya percaya sekalipun kita tinggal di rumah masing-masing saat ini, tapi kita tetap bersukacita karena kita melihat Tuhan kita bukan secara jasmani, tapi dengan iman percaya kita dengan kerohanian kita melihat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, no reason to fear. Tidak ada alasan untuk takut. Yang kedua, mengapa? Ayat yang ke-21 saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang kedua, sebab Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Jadi yang pertama, no reason to fear. Tidak ada alasan untuk takut. Yang pertama, sebab dia hidup. Yang kedua, sebab dia adalah sumber damai sejahtera. Dia sumber kekuatan kita. Yohanes 14 ayat 27 saya baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan tidak sama dengan damai sejahtera dunia ini. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir dan takut. Saya ingin katakan bahwa damai sejahtera yang diberikan dunia ini adalah damai sejahtera yang rapuh. Berapa banyak kita pernah lihat kerupuk? Orang Palembang pasti lihat kerupuk ya, suka makan kerupuk. Kemplang. Tapi kalau kita lihat kemplang itu sepertinya keras, kokoh ya. Tapi banyak kali kita tidak tahu ketika kita pegang hancur. Waktu kita makan kita gigit hancur. Kelihatannya kokoh, rapuh tapi ternyata. Ya, Bapak Ibu, dunia ini menawarkan memberikan damai sejahtera yang tidak abadi. Damai sejahtera yang rapuh. Mengapa seperti itu? Karena saya seringkali gambarkan dalam beberapa khotbah saya seperti ini. Bahwa sejahtera yang diberikan oleh dunia ini adalah damai sejahtera sekalipun. Ya, damai sejahtera jikalau. Jadi damai sejahtera dunia ini adalah damai sejahtera yang bersyarat. Saya damai sejahtera, saya bersukacita jikalau dompet saya penuh. Jikalau apalagi? Jikalau saya baru dapat pacar untuk anak-anak muda. Jikalau apa? Saya sehat. Ada yang baru sakit disembuhkan. Jikalau apa? Jikalau saya naik pangkat, saya naik gaji. Wah. Jadi damai sejahtera yang diberikan dunia ini adalah damai sejahtera yang bersyarat. Damai sejahtera yang jikalau. Makanya rapuh. Nah begitu pacarnya tinggalkan dia, maka hilanglah damai sejahtera itu. Ketika dompetnya mulai menipis, tetap tebal tapi isinya bon, hutang. Struk ya, bukan uang, maka damai sejahteranya mulai hilang. Ketika dalam pekerjaan tiba-tiba ada PHK, kalau damai sejahtera yang daripada dunia semuanya sirna. Kenapa? Damai sejahtera dunia, damai sejahtera yang bersyarat. Damai sejahtera jikalau. Tapi damai sejahtera Allah itu bukan damai sejahtera yang jikalau. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera sekalipun. Dia tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Dia tidak ditentukan oleh mood, dia tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Tapi bersumber langsung daripada Tuhan.
Makanya orang percaya yang sebenarnya percaya, orang Kristen, sekalipun apapun yang terjadi, sekalipun tidak ada uang, sekalipun di lockdown, sekalipun harus tinggal dalam sakit penyakit, sekalipun banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan, tetap ada damai sejahtera daripada Tuhan. Dan inilah yang Yesus tawarkan kepada kita. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang abadi yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak lalukan saja virus corona ini? Mengapa Tuhan engkau izinkan Indonesia kena juga? Di bulan Januari kita masih bisa tertawa. Oh itu jauh di Wuhan, oh itu jauh di Cina. Tapi hari-hari ini berapa banyak orang yang tidak lagi tertawa. Justru mereka kaget, kenapa sudah datang? Kenapa Tuhan tidak lalukan? Saya ingin katakan bahwa cara Tuhan itu luar biasa. Ada saatnya Tuhan bisa melalukan semua, tapi ada saatnya kita harus melewatinya. Satu kali saat Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka harus dipaksa oleh raja, halo kamu harus menyembah yang lain. Lalu mereka harus disuruh masukkan ke dalam dapur api. Apakah Tuhan melalukan? Apakah Tuhan melewatkan? Tidak. Mereka tetap tinggal masuk di dalam api itu. Tapi ada satu frasa yang saya suka di situ. Ada satu kalimat yang saya suka di situ. Mereka berjalan-jalan dalam api itu. Wow, saya selidiki kata ini luar biasa. Orang percaya harusnya tetap bisa berjalan-jalan dalam api. Artinya apa? Sekalipun ada masalah, kita tetap ada sukacita. Amin. Tetap bisa bersukacita, bisa enjoy. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Sebab Dia sumber damai sejahtera itu. Api di sekitar kita tidak membakar kita, tidak menakutkan kita. Tapi kita tetap bisa enjoy, berjalan-jalan sekalipun di dalam api. Saya bacakan Filipi pasal yang keempat ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, perhatikan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Ya, Allah sumber damai sejahtera yang melebihi pikiran kita, melebihi segala akal kita. Gak masuk akal, tapi kita tetap bisa bersukacita. Makanya Bapak Ibu, orang-orang percaya itu tetap sukacita. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak pencobaan. Tapi kenapa? Karena damai sejahteranya berasal daripada Tuhan, melampaui segala akal. Caranya seperti apa? Jangan khawatir, dikatakan. Berdoa, ucapkan syukur, pikirkan yang baik. Jangan takutan terus. Saya baca di detik.com ada fobia apa namanya itu ya. Jadi karena sering baca tentang corona terus. Ya baca tentang COVID-19 terus ya. Baca terus. Tiba-tiba rasa meriang. Kok meriang ya tiba-tiba? Panas. Ya, sesak nafas. Itu ada ternyata. Saya baca. Itu sebuah apa ya namanya? Sugesti ya, sugesti seperti itu. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus tidak imbangi. Bolehlah baca berita, tapi jangan lupa membaca firman Tuhan. Amin. Bolehlah update yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, boleh. Tapi kita juga harus update dengan firman Tuhan. Pikirkan yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang baik. Jangan pikirkan, aduh nanti saya gimana. Ketakutan. Ya, dan lakukanlah firman Tuhan. Ya, dikatakan juga di ayat tersebut, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam pintu yang terkunci. Tentunya bukan dalam konteks saat ini. Tapi saya katakan Tuhan tidak ingin kita tinggal dalam ketakutan, tapi kita tetap pergi menjalankan perintah, amanat agung, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir,
No reason to fear. Tidak ada alasan untuk takut. Yang pertama, sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Kita tidak perlu takut. Dia mengalahkan maut. Kuasanya, cintanya besar. Yang kedua, dia sumber damai sejahtera. Dan yang ketiga, sebab. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebab ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Dalam Yohanes pasal 14 juga 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dalam bahasa aslinya adalah Parakletos, artinya penolong, penghibur, pengantara, advokat, counselor, comforter. Artinya apa? Dia adalah roh, dia adalah pribadi yang datang menghibur, menolong, menguatkan kehidupan kita. Dan dia tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita percaya dalam Efesus pasal yang pertama 13, Roh Kudus itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Jaminan akan keselamatan. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya sebagai down payment, DP. Sebagai satu jaminan bahwa kita menerima keselamatan. Tapi kita tetap perlu mengerjakan keselamatan itu. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, kita perlu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, lalu akan muncul yang namanya karunia-karunia roh, ada yang namanya buah-buah roh, dan kita menjadi gereja yang sempurna. Firman Tuhan saya katakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Apapun yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam Roh Kudus, tinggal dalam Roh Kudus. Kesimpulan khotbah saya pada hari ini, kehadiran Yesus tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kehadiran Yesus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika pintu-pintu terkunci saat itu pun, Yesus sanggup datang dan hadir dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. So hari ini, dimanapun kita berada Bapak Ibu Tuhan, no reason to fear. Tidak ada alasan untuk kita takut. Karena Yesus ada bersama-sama kita. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tidak takut, aku tidak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dimanapun kita berada pagi hari ini,
di rumah kita masing-masing, di ruang keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat kita. Engkau melihat live streaming ini. Ingat baik bahwa Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ruangan terkunci sekalipun tidak membatasi Tuhan. Hari ini, sekalipun kita tidak berada di tempat yang sama, saya percaya bahwa Tuhan yang sama sedang bekerja di tempat kita masing-masing. Izinkan saya mengatakan, kalau engkau percaya, kalau engkau mau hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa, mari angkat tanganmu dimanapun kita berada. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Haleluya. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ku tak gentar. Saya undang hamba Tuhan Anton boleh maju dan berdoa. Kita berdoa juga untuk bangsa negara kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan, di tengah situasi dan keadaan yang sepertinya membuat kami khawatir dan takut. Tetapi ketika kami memandang kepada Engkau Tuhan, kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menenangkan badai, Allah yang mampu mengatasi segala situasi apapun Tuhan. Sehingga bangkitlah iman kami, bangkitlah kepercayaan kami, bahwa kami tidak ada alasan untuk takut, karena kami lalui itu semua bersama dengan Engkau. Asalkan ada Yesus bersama dengan kami, kami akan mampu menghadapi apapun yang ada di depan kami. Situasi yang mungkin mengharuskan kami untuk kami berdiam di rumah kami masing-masing, bukan karena kami takut menghadapi apa yang terjadi, tapi sebagai bentuk ketaatan kami terhadap otoritas yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami yang akan membangkitkan kekuatan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bapak yang baik, secara khusus Tuhan, kami yang ada di rumah, bahkan kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami Tuhan, iman percaya kami, membawa setiap doa syafaat kami bagi bangsa kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan kami berdoa Bapa yang baik. Tidak banyak hal yang bisa kami lakukan untuk bangsa kami, tapi lewat doa kami percaya doa mampu mengubah keadaan, mengubah situasi Tuhan. Karena kami tahu kuasa doa adalah kuasa yang luar biasa, yang dapat menjangkau segala sesuatu Tuhan. Sebab itu kami berdoa bagi Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami, kalau sekiranya Tuhan dapati bangsa kami merupakan bangsa yang menyakiti Tuhan yang tidak berkenan. Ampuni setiap bangsa kami, pulihkan Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar terjadi di tengah-tengah bangsa kami yang ada. Pakai presiden Tuhan, seluruh menteri jajaran yang ada, berikan hikmat daripada Tuhan untuk senantiasa Tuhan memberikan solusi jalan keluar untuk menghadapi situasi-situasi yang ada. Karena kami tahu pemerintahan ini berasal daripada Tuhan, dan kami percaya hikmat dari Tuhan yang akan turun dalam kehidupan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kehidupan mereka semakin dekat, semakin giat untuk mencari Engkau Tuhan dalam persekutuan pribadi lepas pribadi. Secara khusus bagi kota kami tercinta Palembang, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong kota kami Palembang Tuhan. Kalau kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga boleh lalukan segera Tuhan segala wabah-wabah ini Tuhan, sehingga kami akan melihat campur tangan Tuhan menjadi kesaksian yang besar bahwa semua hanya karena pertolongan kemurahan Tuhan yang ada. Setiap anak-anak Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami semua hamba-hamba-Mu, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami akan melihat ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dengan orang yang
tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, pelihara kehidupan kami, kebutuhan, keperluan kami. Kami percaya Allah kami akan menjamin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu meteraikan terus dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sudah terinfeksi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila bilur-bilur-Mu yang berkuasa itu menjamah menyembuhkan mereka Tuhan. Karena kasih Tuhan, kasih bagi semua manusia yang ada, Engkau mampu menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup berjalan dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.